Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul pertama telah selesai kita buat. Roket sudah siap untuk terbang. Ini adalah hasil dari modul pertama. Oke, kemudian kita akan lanjut pada modul yang kedua. Pembahasannya tentang URLs atau disebut dengan pengalamatan di web browser. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membuat apps atau app yang ada pada project jualan yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, mungkin saya tegaskan lagi bahwa satu project dalam Django itu memiliki lebih dari satu apps. Contoh ya, ini contoh jualan. Itu satu project. Contohnya apps-nya itu ada transaksi, ada master, ada laporan, dan lain-lainnya. Jadi bisa lebih dari satu. Oke, cara pembuatannya untuk membuat suatu apps itu sebelumnya harus dibuat project, kemudian arahkan folder pada aplikasi atau folder yang sudah kita buat. Ini ya, dan cara buatnya itu Django admin startup data. Jadi namanya bebas. Saya berikan nama data. Ya, saya fokus. Jadi namanya itu pemfokusannya pada data saja. Data. Jadi nama projectnya itu adalah data. Oke, selanjutnya di sini kita buat dulu ya. Di sini sebelumnya sudah jalan, kita matikan dulu. Caranya Ctrl C ya. Kemudian kita bersihkan. Clear. Ini sudah bersih. Kemudian cara buatnya app-nya Django. Kemudian dash admin start apps, kita kasih nama data sesuai dengan targetnya data. Maka secara otomatis di sini akan muncul folder yang namanya data dengan isiannya ada migrations, ada admin, ada apps, ada models, ada test, ada view. Ini semuanya adalah milik dari apps yang namanya data. Oke, selanjutnya awal-awal setelah kita buat apps, kita harus daftarkan dulu di bagian install apps seperti tutorialnya di sini di modulnya. Jadi didaftarkan dulu di sini. Jadi artinya kita di sini kita tambahkan dengan nama apps-nya, karena namanya data maka kita ketikkan data. Kemudian telah selesai. Setelah kita daftarkan, kemudian di sini pembahasan dalam URL saya bagi menjadi dua. Ini sesuai dengan yang saya baca di dokumentasinya, tapi di dokumentasinya tidak dijelaskan secara detail. Jadi saya cuma menyimpulkan dan mengambil titik dari yang saya baca bahwa URL itu ada dua. Yang pertama itu ada di project. Jadi projectnya sebagai pusat pengaturan linknya. Kemudian yang kedua nanti yaitu URLs pada apps atau app-nya. Tapi nanti kita akan menggunakan URL-nya itu ada di apps-nya ujung-ujungnya. Kita kenalan dulu dengan ini, kita coba semuanya. Oke, di sini ketika kita buka jualan urls.py di sini, oke, jualan.py, maka di sini sudah ada yang namanya from django.contrib import admin. Ini untuk menampilkan admin. Artinya admin dalam Django sudah disiapkan secara default. Jadi kalian bisa menggunakan milik admin di Django atau tidak gitu. Oke, di sini dan di bawahnya ada form Django URLs from page. Ini adalah pengaturan linknya atau page-nya dalam URLs. Oke, di sini sudah ada yang namanya link admin. Sini admin, kemudian mengarah pada from Django contrib import admin seperti ini. Jadi ketika kita ketik di sini, kita tambahkan admin, maka muncul seperti berikut. Oke, ini belum dijalankan ya, saya lupa. Kita jalankan dulu. Kita menggunakan port default ya. Defaultnya tidak usah embel-embelannya. Jadi kita menggunakan 8000 di sini. Kita ketik 8000, kemudian klik. Nah, ini munculnya. Ini biasanya muncul ketika admin atau tidak muncul. Biasanya error, tapi tidak jadi masalah. Itu alasannya
ada yang muncul, ada yang tidak, itu disebabkan karena kita sebelumnya belum memanggil yang namanya super admin. Jadi cara memanggil ini kita harus menggunakan atau mengaktifkan super adminnya. Jadi di sini saya sudah mengaktifkan. Jadi kalau seandainya kita awal-awal buat program, kita ketik admin dan error, gak jadi masalah. Jangan terlalu bingung. Itu memang karena itu pertama kali gitu ya. Oke, selanjutnya di sini caranya. Di sini kita tambahkan form data import view. Data ini adalah data nama dari apps-nya. Jadi karena namanya data, maka kita tuliskan data. Kita copy ya. Jadi modulnya ini kita copy aja, tidak usah ngetik, tidak apa-apa. Atau kalau memang mengetik tidak jadi masalah. Yang penting kalian paham gitu. Oke, sorry bukan di sini. Di sini. Jadi ini data nama apps-nya, views. Jadi data akan memanggil views-nya. Oke, kita buka views-nya. Dalam apps data ada yang namanya views. Ini kita buka. Kemudian berikutnya kita tambahkan link. Yang namanya linknya itu adalah seperti ini. Jadi ini kita copy dulu ya. Kita jelaskan. Kemudian ini adalah linknya. Ini artinya ini tanpa posisinya ketika tidak ada linknya gitu ya. Ketika default kayak gini. Ini nggak ada apa-apanya. Kemudian ketika kosong. Oke, kemudian di sini ini masih error ya. Kemudian di sini ada views.home_page. Ini adalah artinya dalam views ini nanti kita akan membuatkan sebuah fungsi yang namanya homepage. Kemudian name ini digunakan untuk link URL-nya. Oke, nanti kita bahas lagi. Jadi kalau kita memanggil ketika tombol klik, maka cara manggilnya menggunakan kata home seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buatkan sebuah fungsi. Oke, tutorialnya kita lihat lagi di sini. Oke, sudah dijelaskan. Nanti sambil baca ya penjelasannya. Ini penjelasannya kayak gini. Kemudian ini juga. Oke, kemudian yang di sini kita tambahkan isiannya pertama seperti ini. Django.http import http respon. Kita tambahkan paling atas. Kemudian yang di sini kita tambahkan lagi ini sebuah fungsi. Jadi namanya itu sama ya. Namanya sama persis. Jadi home_page ini juga home_page. Jadi harus sama ya fungsinya gitu. Oke, di sini untuk HTTP ini penjelasannya ini digunakan untuk ini sudah ada penjelasannya di bagian bawah. HTTP-nya ini HTTP digunakan menampilkan isi untuk halaman yang diminta meski penggunaan tersebut hanya untuk pemanggilan yang tidak mengandung file. Jadi nanti ini akan ada hubungannya dengan RESTful API nanti ya. Jadi kita tetap belajar nanti kalau bisa sampai pada pelajaran RESTful API. Kemudian di sini adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi dalam sebuah Django karena Django ini miliknya Python. Python itu biasanya fungsinya menggunakan kata div. Kemudian ingat Python identik dengan indentasi. Jadi ini adalah nama fungsinya apa. Kemudian requestnya ini mengarah pada HTTP responnya yang miliknya Django sendiri. Kemudian kita panggilkan halaman home seperti ini. Oke, kita jalankan dulu. Muncul tidak? Oke, masih error. Kita cek lagi. Ini errornya ada pada home page. Ini modul 22 di URL-nya. Jadi kita cek dulu, disimpan dulu ya. Ini lupa agak disimpan. Oke. Kita jalankan dulu lagi. Tadi karena error karena nggak disimpan ya. Muncul halaman home seperti ini. Kemudian setelah kita selesai, kita lihat modulnya lagi. Oke, tentang indentasi ya. Indentasi ya. Jadi Python itu programnya itu distrukturkan berdasarkan indentasi seperti itu. Jadi itu harus ketika ada kode, maka kode di bawahnya itu subblok gitu. Jadi kalau kita ketik contohnya gini.
Ini kita ketikkan codingnya, kita nggak pakai indentasi ya, kayak gini ya. Ini kan sudah tidak ada perubahan, tapi ketika kita jalankan aplikasi kayak gini, kita jalankan, maka ini akan error. Kita refresh dulu, error. Errornya akan muncul kata indentasi, kita lihat. Ini ada expected unindented block, artinya bloknya itu harus mengikuti aturan dari Python, yaitu indentasi. Jadi di sini kita tambahkan satu blok. Jadi ini disebut dengan blok, disebut bawahnya itu subblok. Kayak gini. Jadi intinya Python itu identik dengan kerapian gitu ya. Jadi indentasinya diperhatikan sekarang, apakah error? Cek lagi. Wow, tidak kan? Kemudian jadi ini coding yang salah seperti itu. Kemudian di sini, oke. Kita akan mempolesnya, menggantikan yang lebih simpel lagi. Kita penggunaan ini kurang simpel. Ya meskipun banyak contoh-contoh seperti ini, mungkin ini akan digunakan untuk apps-nya, tapi bedanya nanti kita akan menggunakan kata titik. Jadi kita bahas lagi. Oke, di sini kita akan mengganti dengan seperti ini tulisannya. Ini lebih simpel lagi. Karena cara seperti ini akan terjadi ambiguitas ya, atau membingungkan. Jadi kita ini hapus. Kemudian kita ketik, jadi data adalah nama apps-nya, view-nya yang dipanggil, kemudian home-nya gini. Homepage-nya adalah view yang akan kita gunakan di view ya. Jadi ini fungsi yang akan kita gunakan di view-nya. Ini tinggal kita hapus. Oke, sekarang tidak ada perubahan. Sudah tidak error kan? Oke, kita ikuti modulnya lagi. Oke, di sini sudah selesai ya, indentasi sudah selesai. Kemudian kita sudah selesai, yang homepage sudah selesai. Contoh, kita akan membuat ada home, ada profil, ada kontak seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali buatnya. Kita tinggal tambahkan di sini fungsi yang pertama homepage, fungsi yang kedua profil, page, spasi, kemudian fungsi yang ketiga kontak page. Ini bebas namanya, yang penting nanti pemanggilannya sama. Oke, kemudian di sini kita tinggal copy paste. Di sini kita panggil namanya profil. Profil tulisannya harus sama ya. Oke, biar sama dengan modul saya samakan aja di sini profile tulisannya ya. Oke, tulisannya profile. Jadi ini kita tambahkan profile. Kemudian di sini terpanggilkan di sini. Oke. Oke, kemudian ini juga kita panggilkan. Kemudian di sini kontak. Namanya adalah kontak. Oke, kemudian ini sudah dibuat. Oke, kita kasih spasi aja yang jelas. Ini sudah dibuat yang di atas, yang dua ini belum dibuat. Maka kita buatkan sebuah fungsi di views-nya. Ini kita tinggal perbanyak dulu. Oke, sebanyak 2. Kemudian linknya kita samakan dengan ini. Linknya profil. Ini juga kontak page. Oke, kemudian isinya kita ganti. Ini adalah halaman profil. Kemudian ini halaman kontak. Oke, kita coba jalankan di sini aplikasinya. Oke, sesuai dengan linknya profile dulu. Apakah muncul profile? Oke, salah. Oke, salah ya, karena ini kurang flashnya kayaknya. Oke, betul, ini kurang flashnya. Kita tambahkan ini ya, 1. Oke, kita jalankan. Muncul halaman profil, tulisannya nanti tinggal diubah, ini salah ya. Ini kemudian kontak. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah penggunaan dari URL yang ada di project. Jadi nanti tinggal kita tambahkan di halaman di bagian sini ya. Jadi kalau ada sekitar 10 menu, maka kita tambahkan dulu di sini. Nanti kita taruhkan di bagian pattern URL-nya. Kemudian kita panggil di bagian view seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan kedua, yaitu tentang ini sudah selesai.
Fokus pada URLs pada apps sebagai tempat pengaturannya. Oke. Ini sebenarnya sama ya, gak jauh beda, tapi bedanya pengaturannya itu ada di apps-nya. Jadi otomatis karena URL-nya ada di apps-nya, jadi kita nanti akan membuat suatu atau file yang namanya urls.py. Kemudian setelah itu kita tambahkan include pada bagian URL jualan. Oke, kita langsung praktek ya. Oke, target kita pada di sini kita akan membuat barang sebagai home, kemudian barang produk, kemudian barang customer. Oke, ini page untuk memanggil fungsi yang dari include-nya gitu. Jadi ini ada nama URL-nya apa, ini nanti kita ganti dengan barang, kemudian nama URL-nya, nama apps-nya apa, karena data nama URL-nya, kemudian ini link yang akan kita buat. Oke. Langsung saja kita praktek. Sebelumnya kita buatkan dulu. Di sini dalam data kita buatkan urls.py. Klik kemudian urls.py. Sekarang di sini ada dua URL, ada dua file yang namanya sama tapi beda tempat. Yang di sini tempatnya itu di project-nya, yang ini tempatnya ada di bagian data atau di apps-nya. Ini project, ini data. Oke, ini saling berhubungan ya, tapi tetap pusatnya nanti ada di sini ketika kita menggunakan fungsi yang kedua atau URLs dalam apps. Oke, di sini kita tambahkan ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, jangan dihapus dulu dah. Ya apa nanti kita hapus, tapi bersihkan dulu. Ini tambahkan include. Include ini digunakan untuk mengaktifkan, ini penjelasannya. Oke, include digunakan untuk memfungsikan URLs pada apps, include ya. Kemudian kita tambahkan coding seperti ini. Oke. Artinya coding ini apa? Ini bebas ya, barang. Ini karena kenapa saya tambahkan barang? Karena sesuai dengan targetnya, kita akan menambahkan link seperti ini. Ada barang produk, ada barang customer gitu ya. Di sini makanya saya tuliskan dengan kata barang. Kemudian ini adalah nama apps-nya. Nama URLs default-nya gitu ya. Oke. Kita copy ini kita letakkan di bagian paling bawah. Oke. Di sini jadi sudah ada tambahan include, kemudian ada tambahan di bawah seperti ini. Oke, kemudian di sini kita sudah saya siapkan, kita ketikkan seperti ini. Oke, ini fungsi yang pertama, page-nya. Kita memfungsikan page di sini. Kemudian ini tanda titik karena urls.py satu folder dengan views.py. Ya, ini satu folder ya, satu folder. Makanya kita tambahkan seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan produk, terus customer, gitu ya. Kemudian ini nama linknya ya. Jadi otomatis kita akan membuat sebuah view atau membuat sebuah fungsi ya di views dengan nama products, kemudian customer seperti ini. Ya, oke. Di sini ini sebenarnya sama dengan fungsi yang kita hapus pada project gitu ya. Tapi bedanya kita menggunakan titik, tidak menggunakan kata data seperti tadi itu, tidak. Kita menggunakan titik karena titik ini menandakan bahwa urls.py file ini satu folder dengan views. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat ini product views, product page di views. Kita tambahkan lagi. Oke, kita copy aja di sini. Kita kasih jarak biar ada bedanya. Oke. Ada 3 ya. Ada 3. Oke, di sini fungsinya namanya product page. Kemudian di sini namanya oke, salah ya. Ini namanya data page. Kemudian ini namanya product page. Kemudian di sini namanya adalah customer page. Oke, namanya kita ubah. Ini beranda, halaman beranda. Kemudian ini halaman produk.
produk, kemudian ini namanya adalah customer. Oke, kemudian kita jalankan. Gimana hasilnya? Kita refresh dulu apakah ada yang error. Oke, cara jalankannya ketika kita klik barang, maka ini akan menuju pada halaman beranda. Kemudian dalam barang itu, kenapa ini muncul ini? Karena ini kosong ya. Oke, kita lihat ya. Di sini kosong. Makanya dia akan langsung memanggil kata yang ada di sini. Barang gitu. Jadi barang itu kosong karena ini juga kosong ya. Tidak ada embelnya. Tapi kalau kita tambahkan produk di sini, products, maka akan muncul products. Ini. Kalau kita tambahkan customer, muncul customer. Oke. Sudah selesai pembahasannya. Oke, jadi itu contohnya. Ada yang URLs yang dari project, kemudian URL yang dari apps. Oke, kita akan membuat sederhana mungkin. Jadi memfokuskan kepada penjualan. Jadi cuman ada customer, kemudian ada produk, kemudian ada data home. Jadi kita oper-aplik lagi dan kita akan menggunakan fungsi yang kedua, URLs apps. Jadi kita hapus semuanya yang di sini. Jadi yang tidak dibutuhkan kita hapus, ini dihapus. Kemudian ini juga dihapus. Ini masalah. Kemudian ini kita kosongin. Artinya ini dalam bagiannya kosong dulu ya. Kosong, tidak ada embel-embelannya. Kemudian ini produk, kemudian view-nya kita juga hapus. Oke, kita ubah ini menjadi simple home, kemudian ini kita ubah menjadi produk saja. Kemudian ini kita ubah menjadi customer. Oke, kemudian di sini linknya kita menyesuaikan. Ini adalah home, kemudian ini adalah produk, kemudian ini customer. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang sudah menjadi 3. Ini gak ada embelnya kayak gini ya. Langsung ini akan menuju pada home, halaman beranda, kemudian produk, kemudian di sini juga ada customer. Jadi ada 3 pemfokusannya. Oke, mungkin itu ya pembahasan tentang modul kedua. Mudah-mudahan dipahami. Ketika ada pertanyaan silahkan tanya. Insya Allah saya akan jawab. Oke, sekian dari modul kedua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.